sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Saya Coki Sitohang, ini program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Daftar belanja sedang dibuat dan sedang menghitung anggaran. Berapa yang Anda sisihkan untuk kesehatan? Pak Erik, selamat datang di Go Healthy. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barusan ada video yang cukup membuat kita boleh dikatakan merinding lah. Melihat fakta kehidupan di dunia modern. Tadi nonton kan? Pak Erik? Apa komentar Bapak? Ya, terbuai dengan lifestyle ya. Terbuai dengan gaya hidup? Bangun pagi, ngurus artis, udah nggak mikirin pusing apa, bangun aja gitu kan. Dan ternyata bagian dari cerita ini ujungnya adalah malapetaka buat Pak Erik, betul ya. Hadir juga di antara kami di sini untuk ngobrol bareng tentang kesehatan Mbak Lula Kamal dan juga Mbak Fretisya Suvarli. Salam sehat. Salam sehat. Good to see you. Selamat melayani. Pak Erik, sekarang sibuknya apa? Setelah tidak lagi menjadi manajer seorang penyanyi. Banyak kan lagi ngurus anak sih. Oh, lebih dapat momen sekarang ya. Kalau dulu kan momennya nggak dapat kan, ngurus orang kan. Sekarang lagi rezekinya ngurus anak jadinya. Pak Erik, tolong disapa dulu keluarganya. Ini istri sama anak-anak. Kalau lagi nonton sekarang, papahnya masuk televisi, mau ngomong apa sama mereka? Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunda terkasih. Siapa namanya? Nur Hayati. Bu Nur Hayati. Kenapa Pak Erik kok berkaca-kaca begitu menyebut nama ibu? Ya karena dia semangatnya. Ibunda yang kasih Pak Erik semangat untuk melanjutkan hidup meskipun sudah kena stroke. Apa kata-kata yang paling diingat dari ibu? Selama bisa sholat ya berarti sembuh kamu. Wow. Selama bisa sholat berarti kamu sembuh. Pak Erik bisa sholat lagi? Bisa. Secara biasa? Bisa. Wow. Inilah Pak Erik yang dulunya sangat aktif di dunia musik Indonesia. Erik Komarul Faridiansyah bertahun-tahun bekerja di industri hiburan, membuatnya banyak belajar tentang hal-hal apa saja yang perlu diatasi agar tidak menyebabkan masalah kesehatan. Dulu,
Erik sempat aktif menjadi manajer seorang penyanyi ternama di Indonesia. Seringkali ia bepergian ke luar kota, bahkan sampai ke luar negeri untuk bertugas. Erik pun sadar bahwa dulu ia sempat terbawa suasana, sehingga pola hidupnya menjadi tidak diatur dengan baik, seperti sering kurang tidur pada malam hari, hingga pola makan yang kurang sehat. Sebelum saya terkena stroke tuh saya sering mengalami sakit kepala. Ya itu saya anggap biasa. Terus saya hanya meminum obat-obat warung lah. Hingga pada tahun 2021 kemarin, Erik terkena stroke. Saat itu, ia baru selesai sholat subuh. Tiba-tiba bibirnya menjadi miring dan kakinya tidak kuat untuk berdiri. Paginya setelah sholat subuh, saya terkena dan tidak bisa bangun, kaki saya lemas. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Besoknya saya dioperasi karena saya terkena pecah pembuluh darah kanan. Namun, kini kondisinya sudah jauh membaik, terutama setelah ia memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ya, dengan menggunakan teknologi laser lebih ringan lagi saya, kebetulan jadi terbantu, jadi untuk aktivitas juga jadi nggak merasa berat gitu kan. Yang pasti tidur saya lebih bisa termanage, pada saat saya pakai bisa langsung tidur. So far tensiku sekarang bagus ya, di 120/70. Terima kasih buat teknologi laser yang membuat pembuluh darah saya ya tetap lancar ya. Terima kasih teknologi laser. Goncang pertama sejak kena stroke itu, apakah keluarga atau karir? Keluarga. Nggak bisa gesit kan, kita nggak bisa cari rezeki lagi kan. Benar-benar stop waktu itu? Ya stop lah, kita di rumah, bangun aja nggak bisa dulu. Sulit bergerak dulu, pertama kali kena stroke bagian mana? Kiri, kaki. Ini kiri. Tadi Pak Erik bilang berdiri pun nggak bisa? Nggak bisa dulu. Tapi kan yang lemah hanya satu sisi Ya, sebenarnya. iya. Butuh berapa lama sampai bisa jalan lagi? Nggak lama sih, aku sebulan lah kurang lebih. Pak Erik, kita main dulu yuk sebentar. Ini Apa tuh? ada kuis, Iya. Sulit tidur sering dialami penyintas stroke. Menurut Pak Erik ini benar atau salah pernyataan ini? Benar. Dulu susah tidur ya? Susah. Sulit tidur sering dialami penyintas stroke, kata Pak Erik ini jawaban yang benar. Mbak Preti? Jawaban Pak Erik sudah tepat. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Perlu dipahami sekitar 21 hingga 77% penyintas stroke ini mengalami gangguan tidur setelah terjadinya serangan stroke. Perlu kita pahami juga bahwa pusat yang mengatur siklus tidur kita itu ada di otak. Ketika terjadi serangan stroke, bisa saja pusat tersebut mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya produksi hormon-hormon yang berperan dalam proses tidur. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi psikologis juga pasti ada perbedaan. Di mana pada pasien stroke ini seringkali mengalami gangguan kecemasan, depresi, gelisah, yang mengakibatkan pasien stroke kembali lagi menjadi sulit tidur. Coba ya kita sama-sama lihat otak kita ini terbagi menjadi beberapa bagian utama ya. Ada otak besar ya bagian depan, ini berfungsi untuk mengatur proses bicara, mengingat, daya pikir dan lain-lain. Lalu ada juga di bagian dalam otak kita ada kelenjar kecil yang mengatur masalah produksi hormon tidur. Lalu di belakang itu ada otak kecil yang sangat berperan dalam proses keseimbangan. Ada juga bagian belakang yang berproses dalam penglihatan, bagian pinggir itu berproses untuk pendengaran. Lalu ada batang otak. Nah, ketika terjadi serangan stroke, rusaknya saraf-saraf yang ada di otak itu bisa mengakibatkan terjadinya gangguan tidur. Nah, permasalahannya adalah tidur yang baik itu sangat dibutuhkan oleh pasien stroke. Manfaatnya adalah yang pertama, dia mendukung terjadinya neuroplastisitas, sebuah kemampuan di mana sel-sel saraf yang masih sehat dapat membentuk jalur-jalur yang baru untuk membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Masalahnya penyintas stroke sering mengalami gangguan tidur. Bagaimana solusinya? Salah satunya Anda bisa menggunakan teknologi laser yang seperti sudah digunakan oleh Pak Erik, membantu Anda untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik sehingga Anda bisa pulih dengan lebih cepat. Sulit tidur sering dialami penyintas stroke. Ini adalah pernyataan yang benar. Tapi sekarang sudah aman nih. Pak Erik udah relatif pules tidurnya, nyenyak. Udah nyenyak. Kenapa bisa pakai laser tuh, pilihannya ke laser tuh gimana ceritanya? Karena saya ngikutin itu Go Healthy itu, saya lihat kayaknya nonton acara ini Mas Ari. nonton dan kayaknya simple gitu kan, simple dan bisa ngasih solusi buat aku gitu kan. Ya. Kebetulan juga ada rezeki, ya udahlah aku coba ada beli.
masih rutin ke dokter? Masih. Cek kesehatannya Masih. laboratorium masih? Masih. Sebulan sekali. Pak Erik sudah pakai laser. Cek kesehatan setelah pakai laser di berapa tensinya? Atasnya maksimal tuh di 120-an. Bagus. Bagus. Bawahnya 70. Oke, bagus. 120. Bagus. Stabil. Kemudian tentu saja ada manfaat tidur pulas ya. Tidur pulas. Di badan terasa seperti apa pakai Enteng. laser ini? Enteng pasti. Nah kalau obat hipertensinya masih diminum sampai sekarang? Minum masih. Oke, bagus. Masih minum. Karena itu dianjurkan oleh dokter ya. Pak Erik boleh berdiri nggak sama saya? Iya, silakan. Sebentar. Pelan-pelan aja. Iya. Kita jalan. Pak Erik jalan ke depan. Pak Erik juga berdirinya cepat banget. Iya, 5 langkah aja Pak. 2, 3, 1 lagi aja Pak. Cukup saya rasa. Oke. Pak Erik bisa sambil diturunkan tangan ya, berusaha. Oke. Boleh kembali Pak Erik. Pemirsa, ini adalah gerak jalannya Pak Erik sekarang pasca kena stroke di tahun 2021. Sesuatu yang mahal buat Pak Erik karena dia sejak kena stroke bahkan berdiri pun nggak bisa ya. Nggak bisa. Ini udah bisa jalan ke masjid 1 kilometer jaraknya. Sejak pakai laser. Iya. Ini ada ilustrasinya seperti ini, ada ekstensinya juga ya ke arah rongga hidung yang namanya intranasal. Dia akan menyinari 2 pembuluh darah besar yaitu arteri ulnaris dan arteri radialis. Ketika sinar lasernya ini dia menembus kulit kita, panjang gelombangnya bisa berbeda-beda. Ada 3 warna laser di sana, ada kuning, ada biru, ada merah. Dia akan penetrasinya masuk ke epidermis, dermis, hipodermis sampai ke pembuluh darah yang warnanya merah. Di pembuluh darah yang terjadi adalah waktu terkena yang namanya teknologi laser ini, pembuluh darah kita itu akan melebar, jadi rileks. Jadi endotelnya bagian sebelah dalam daripada pembuluh darah akan mengeluarkan zat yang namanya nitric oxide. Jadi pemirsa, nitric oxide sendiri ini adalah zat yang banyak sekali fungsinya yang akan digunakan oleh banyak proses di dalam tubuh kita. Salah satunya tadi menurunkan tensi darah kita, membuat sirkulasi menjadi lancar, menjaga proses-proses dalam tubuh kita untuk bekerja dengan baik. Perangkat laser yang digunakan oleh Pak Erik ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri karena selain pembuluh darah ada titik-titik akupuntur yang dicecer. Nah, ini merupakan target nih pemirsa di rumah. Pilihlah perangkat laser yang memang sudah didesain sedemikian rupa titik mata lasernya menyinari titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Jadi di sana ada titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung, paru, dan juga organ sekitar jantung. Kita sama-sama lihat ya. Nah, inilah yang bisa Anda dapatkan ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin. Dari sisi darah dan pembuluh darahnya kita optimalkan, tetapi dari sisi titik akupunturnya juga distimulus dengan baik. Jadi dia merupakan gabungan dari kedokteran barat bersama dengan kedokteran timur. Ketika Anda menggunakan teknologi laser pada malam hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Satu hormon yang tentunya dapat meningkatkan kualitas tidur Anda sehingga bermanfaat, membantu proses pemulihan dengan lebih baik, tensinya menjadi lebih terkendali. Ketika Anda gunakan pada pagi dan siang hari, kebalikannya nih pemirsa, yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Hormon yang berperan penting dalam mengatur mood dan emosional di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah yang saat ini memang sedang berjuang untuk pulih dari stroke, ingat selalu ada harapan. Dalam 6 bulan pertama, ayo kita kejar secara maksimal. Ikutin anjuran dokter, terapkan gaya hidup sehat, dan gunakan teknologi laser. Alat kesehatan ini akan bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes atau gula darah yang tak terkendali. Kalau hal-hal ini sudah terkendali, maka Anda dan saya yang menggunakan AccuLaser atau dokter laser boleh berharap bahwa kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Dan kami juga mau menyampaikan sama Anda bahwa produk AccuLaser ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Dan ini sudah dipatenkan di Indonesia. Jika Anda mencari alat ini, maka cara-cara tepatlah yang harus Anda tempuh. Jangan sampai Anda tersesat. Jangan sampai Anda menerima misinformasi atau info yang salah. Kami ingin pastikan bahwa layanan terbaik dan maksimal dari Gogo Mall adalah hanya untuk Anda. Oleh sebab itu,
dokter laser atau IQ laser hanya tersedia melalui call center. Silakan hubungi nomor telepon yang muncul di layar. Yang kedua adalah situs resmi atau website dan juga official marketplace. Dan yang terakhir, kalau Anda mau datang ke showroom resmi Gogomall di Alam Sutra, Anda juga bisa memastikan bahwa Anda akan mendapatkan dokter laser atau IQ laser yang asli, yang bergaransi, berkualitas dan juga bermanfaat. Kami ingin tegaskan bahwa Gogomall tidak pernah melakukan penawaran di mal-mal atau pusat perbelanjaan dan juga tidak pernah melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Sekali lagi pemirsa, di luar cara yang tadi saya sebutkan, mohon abaikan dan hati-hati. Take action mulai sekarang. Sambil terus menyimak obrolan kami selanjutnya di segmen berikutnya di Go Healthy, pastikan bahwa Anda mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Masih bersama saya Coki Sitohang, ada Pak Erik di sini yang lebih dari 14 tahun mendampingi seorang penyanyi ternama Indonesia. Dan di industri musik kita semua tahu bahwa bukan hanya tentang seberapa hebat seorang penampil bisa maksimal di panggung, tapi seberapa jeli, cermat, detail, dan faktor pendukung lain yang ada di belakang seorang penyanyi atau penampil itu sendiri. Mengurus administrasinya. Nah ini orangnya, namanya Erik. Pak Erik, selamat datang kembali. Ya, Anak-anak ngomong-ngomong berapa Pak Erik? 2. Usia berapa aja? Usia 3 sama 10. Bapak sudah bisa nganter mereka ke sekolah? Sekarang bisa saya. Usia 3 ya, betul ya Usia Pak ya? 3 yang 3 paling tahun. kecil. Bentar, kalau usia 3 berarti seperhitungan saya pada saat Bapak mengalami serangan stroke, istri lagi hamil. 45 hari. Bayi. Oh, baru melahirkan. Baru melahirkan. Anak yang kedua itu baru usia 45 hari, Iya. Pak Erik kena stroke. Iya. Tiba-tiba stroke itu atau ada tanda-tanda sebenarnya sebelumnya nih Pak? Ada kayaknya sih. Pusing-pusing, yang saya gampangin minum obat sembuh. Terus pada suatu ketika minum obat kok nggak sembuh nih. Wah ini apaan nih, kok begini nih. Iya, iya. Lebih apa ya, kayak kuping berdengung ya. Pak Erik, ini ada informasi yang penting untuk kita ketahui. Pemirsa, tahukah Anda pemirsa, sering migrain adalah peringatan awal serangan stroke. Penjelasannya di Mbak Lula Kamal. Iya, kita mulai dari migrain barangkali pemirsa ya. Migrain sendiri adalah sakit kepala di satu sisi gitu ya, yang biasanya disertai dengan gejala mual atau kemudian tadi tiba-tiba jadi lebih sensitif terhadap suara dan cahaya. Nah, jadi tadi tuh Pak, jangan-jangan Bapak udah masuk nih ke yang migrain ini. Iya. Biasanya migrain ini ada 2 macam. Ada migrain yang namanya migrain aura, klasik migrain. Ada migrain yang tanpa aura. Kalau migrain yang aura ini dia berkaitannya dengan kemudian yang kita sebutkan gitu ya, bahwa stroke yang iskemik, yang sumbatan. Sementara yang nggak pakai aura biasanya ini berhubungan dengan stroke yang hemoragik, yang perdarahan. Aura ini apa sih sebetulnya? Jadi migrain itu, kalau kita bilang migrain dengan aura itu, migrain yang datangnya itu setelah atau barengan gitu dengan sensasi dulu, ada gangguan sensorik. Seperti apa gangguannya? Tiba-tiba ngeliat kilatan cahaya. Kemudian tiba-tiba melihat ada blind spot, ada yang nggak bisa kelihatan di sisi mana. Nah, kita suka bingung, apa kok nggak kelihatan ya gitu ya. Banyak sekali berhubungan dengan gangguan mata. Tapi bisa juga gangguan misalkan di muka tiba-tiba seperti ada yang jalan. Tapi nggak ada apa-apanya, tingling lah pokoknya nggak enak gitu. Itu yang berhubungan dengan aura. Kalau nggak ada auranya, dia lebih berhubungan dengan stroke yang hemoragik yang punya Bapak. Dan biar diketahui nih pemirsa, 1 dari 3 penyintas stroke itu pernah mengatakan bahwa mereka pernah mengalami migrain. Berarti kalau ada keluhan migrain, ayo diperiksa lebih jauh, larinya ke arah mana. Pastinya harus diatasi dengan baik. Kita sama-sama lihat ya, berikut adalah ilustrasi penggunaan teknologi laser yang digunakan oleh Pak Erik, digunakan pada area pergelangan tangan dan ada ekstensi menuju ke rongga hidung. Pertama-tama perlu kita pahami bahwa serangan stroke ini memang terjadi secara mendadak. Tetapi proses perjalanan penyakitnya, proses penyebab terjadinya serangan stroke ini memakan waktu yang cukup lama. Pola hidup yang tidak baik dalam waktu berkepanjangan bisa menimbulkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan pengentalan darah.
Nah, di sini saya punya ilustrasi perbandingan antara aliran darah yang normal dan tidak normal. Nah, Pak Erik dan pemirsa di rumah, kalau misalkan Anda gaya hidupnya tidak sehat, sering begadang, makannya sembarangan, suka asin-asin, atau memang merokok dalam waktu yang berkepanjangan, aliran darahnya menjadi cenderung melambat dan menempel satu dengan yang lainnya dan nantinya dapat membentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, gumpalan darah ini bisa menyumbat pada seluruh area pembuluh darah di tubuh kita. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah jantung, terjadilah serangan jantung. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Seperti gambaran berikut kita sama-sama saksikan ya. Ini adalah ilustrasi trombus atau pembentukan gumpalan darah yang nyumbat di pembuluh darah. Teknologi laser ini nantinya dapat membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah bisa berjalan dengan lebih baik. Sel-sel darah yang bertugas untuk mengantarkan zat gizi dan oksigen ini bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, proses ini dapat terjadi dengan lebih baik di area otak ketika Anda menggunakan intranasal. Ingin mencegah terjadi serangan stroke yang pertama maupun berulang, perlu menggunakan intranasal. Kita sama-sama lihat ya, intranasal ini digunakan di area rongga hidung yang nantinya dapat membantu mengoptimalkan produksi dari zat NO yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lula dengan lebih baik lagi dan nantinya akan dihantarkan ke pembuluh darah otak dengan lebih cepat. Tugasnya dia membuka pembuluh darah, membantu menguraikan gumpalan darah, sehingga membantu proses pemulihan stroke dengan lebih baik. Nah, saya mau bicara lebih jauh mengenai teknologi yang namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ini kayaknya nih Mas Erik juga udah tahu-tahu dikit ya Mas Erik ya. Penonton setia soalnya Mbak. Ini ada ilustrasinya Mas Erik. Sebetulnya ini adalah gerakan pasif karena memang neuromuscular electrical. Jadi memang dia tuh dirangsang supaya kemudian tadi bagian yang tadi kaku, lemah atau tidak bisa bergerak tadi, lumpuh tadi, kita usahakan supaya digerakkan kembali. Apa sih fungsinya? Yang pertama adalah kita menjaga. Harus diingat pemirsa, berkali-kali kita ingatkan bahwa kalau kita stroke tidak bisa menggerakkan tangan, bukan tangannya yang salah, bukan ototnya yang rusak, tapi kemudian perintah dari atas tidak sampai ke otot tersebut. Sehingga si otot ini harus dijaga sebetulnya. Dia masih sehat. Kemudian gerakan-gerakan ini akan menjaga massa otot tidak akan mengecil. Karena itu harus selalu digerakkan. Ini juga berguna untuk semua orang yang barangkali kurang bergerak. Karena harus menjaga massa ototnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika digerakkan berkali-kali seperti ini, yang kita harapkan adalah bahwa ini akan mengirim sinyal kepada otak kita bahwa ternyata bagian tubuh tersebut tidak mengalami kerusakan. Kita mengharapkan terbuatlah jaringan baru, jalur baru yang nanti kemudian otak kita kembali bisa memberikan perintah kepada semua nih daerah-daerah yang tadi mengalami kelemahan dan kelumpuhan sehingga bisa digerakkan kembali. Rasanya sih Mas Erik emang membutuhkan teknologi NMES ini. Intranasal harus digunakan. Teknologi laser tetap harus 2 kali, jangan cuma 1 kali ya Mas Erik ya. Ditambah lagi adalah teknologi NMES. Pemirsa, 3 teknologi ini dalam 1 alat kesehatan. Jadi bukan kemudian dari 3 alat kesehatan, no tidak. 1 alat kesehatan dengan 3 macam teknologi yang nanti akan membantu terutama seperti Mas Erik atau pemirsa di rumah yang punya permasalahan seperti Mas Erik. Sekarang Pak Erik, tolong kasih semangat dong buat para penyintas stroke di luar sana nih. Mereka yang sudah mulai kehilangan harapan akan hidupnya. Saya lihat Pak Erik nggak kehilangan harapan. Semangatin mereka Pak. Ya. Buat teman-teman yang sedang mengalami musibah atau penyakit stroke, jangan patah semangat. Semangat aja yang bisa membuat kita tetap hidup. Dan jangan lupa doa. Dan jangan lupa pakai laser. Dokter laser. Ya. Pak Erik, lekas pulih sedia kala. Amin. Berharap bisa berjumpa lagi dan ngobrol lagi seperti ini ya. Mbak Lula, makasih. Makasih juga buat Mbak Preti. Pastikan Anda mendapatkan alat kesehatan ini hanya dari Gogo Mall. Anda bisa cek keberadaan Gogo Mall. Termasuk banyak pelayanan yang dilakukan seperti webinar kesehatan, konsultasi gizi yang disampaikan oleh para praktisi kesehatan, juga tim call center yang profesional, teknisi berpengalaman. Anda juga akan mendapatkan gratis biaya servis, bahkan spare partnya digaransi sampai 1 tahun. Juga kesempatan baik untuk bergabung dalam komunitas
Go Healthy. Saya kasih tahu sama Anda secara singkat supaya Anda aman, tenang, dan menerima layanan terbaik. Bagaimana mendapatkan dokter laser atau Aculaser? Maka alat kesehatan ini hanya tersedia melalui call center. Yang kedua, situs resmi. 3, official marketplace. Dan yang keempat, showroom Gogo Mall yang berada di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui counter-counter di pusat perbelanjaan atau kunjungan langsung kepada konsumen. Dengan demikian, saya berharap Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogo Mall. Ayo pemirsa, semangat untuk take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.